Dania udah selesai mandi. Dia tidur-tiduran di sofa sambil menyalakan TV. Tapi tetap matanya hanya melihat layar HP-nya. Tidak ada pesan pemberitahuan kapan Tuan Saga akan kembali. Membuatnya hanya berdiam diri di kamar. Sore ini dia benar-benar dibuat sangat sibuk. Mengacak-acak mesin pencarian, mencari potongan-potongan video acara Love Story. Kenapa aku baru tahu sekarang sih? Ada kejadian beginian. Wahai reporter pemberani, siapakah dirimu? Ayo bertemu denganku. Dan ia menatap HP-nya terperanjat. Panggilan dari Raksa. Raksa? Kangen. Jadi kamu bilang begitu ke Jen? Bilang kalau kamu menganggapnya adik? Rasanya Dania bisa ikut merasakan bagaimana situasi Jen. Frustasinya Jen, apalagi harus berhadapan dengan Raksa setiap hari. Apa Jen juga setuju kamu bersikap begitu? Tidak mungkin kan? Yang ada dia bakal menangis dan menggigit jarinya pedih. Aneh-aneh aja sih. Kenapa pakai main adik-adikan segala? Dia nggak keberatan? Dia memang adik ipar Kak Nia yang baik ya? Senang rasanya sekarang semua orang memperlakukan Kak Nia dengan baik. Kapan-kapan kita bertemu ya? Aku kangen Kak Nia, mau traktir Kak Nia. Hehe. Sekarang aku kan udah punya gaji sendiri. Aduh, polosnya adikku. Menurut dari siapa sih sifatmu itu? Raksa semakin keren pastinya sekarang ya. Nanti aku kabari ya, harus minta izin sama yang mulia dulu. Tertawa. Sudah traktir ayah dan ibumu juga. Mendengarkan Raksa bercerita kalau dia memilih memberikan uang tunai pada ibunya dan sebuah sepatu untuk ayah. Risha, dia meminta aku membelikan tas yang harganya 3 kali lipat gajiku. Pakai acara ngambek kalau tidak aku belikan. Dia sama sekali belum berubah kah? Apalagi sekarang. Karena filmnya lumayan booming, jadi tambah gila dalam penampilan. Menggerutu. Untung aku gak pernah cerita kalau Kak Risa itu kakak perempuanku. Kalau tidak, teman-teman kampusku bakalan heboh. Dan ia paham. Dia kerap melihat beberapa kali artikel Risha di berita online. Kemampuan aktingnya cukup diperhitungkan selain karena wajah cantiknya, dan yang pasti di samping itu, gemerlap penampilannya pun akan semakin sejalan dengan popularitasnya. Jadi, kamu belikan? Aku belikan dengan mencicil 5 kali kah? Merengek. Kurang ajar dia memang. Kalau bukan kakakku, malas aku melihat wajah sombongnya. Tiap kali dia pamer, kalau habis diwawancara media. Dulu Risa pun sudah seperti itu, apalagi sekarang. Dan ia bahkan akan berpikir aneh kalau sampai gadis itu berubah. Saat Dania dan Raksa masih terlibat pembicaraan, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Jen sudah muncul memasang wajah dramatis seperti biasanya, membuat Dania terkejut. Sudah ya deh, Tuan Saga udah pulang? Tanyanya terkejut. Bukan, Jen yang datang. Jen, baiklah, salam sama dia ya kak? Enggak mau, memang aku mau bilang apa sama dia? Salam dari Raksa yang menganggapmu kakak? Yang ada dia malah nangis. Dan ia hanya menjawab dengan lalu menutup telepon, membiarkan Jen yang udah duduk di sebelahnya memeluknya. Sementara dia meletakkan HP-nya. Kak Saga ya? Tanya Jen melirik HP di meja. Bukan, Raksa. Kak ipar dia bilang apa? Mulai memeluk Dania sambil mengguncang-guncang bahunya dramatis. Dia bilang kalau aku cuma dianggap adik. Berteriak seakan meminta pertanggungjawaban. Dania, kakak ipar, kenapa dia polos banget begitu sih? Memang siapa yang mau jadi adiknya? Iya, sudah jangan menangis. Menepuk bahu Jen lembut. Dia tidak mungkin menganggapmu kakak kan? Jadi dia pasti pilih menganggapmu adik. Kakak ipar. Dania masih tergelak sambil menepuk bahu Jen. Lalu Jen menceritakan semua kejadian di kantor.
dengan dibumbui banyak dramatisi di sana sini. Aku penasaran sekaligus tidak mau tahu, tapi aku sungguh penasaran. Seperti apa pacarnya Raksa? Apa dia semanis kakak ipar seperti sampai aku tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana menjelaskannya ini? Kalau perasaan cinta atau suka udah milik hak paten orangnya, mau kita bilang seseorang cantik, belum tentu orang lain akan bilang begitu. Sebaliknya, kalaupun kita bilang seseorang biasa aja, tapi ternyata dia bisa membuat pasangannya tergila-gila. Cukup lama Jan mencurahkan semua isi hatinya, sampai pada rencana ke depan yang ingin dia lakukan. Senekatnya dia mau menyatakan perasaannya, walaupun tahu bahwa hatinya udah bertepuk sebelah tangan. Sekalipun, karena terkadang hati akan merasa puas jika isinya tersampaikan. Apapun hasil pencapaian, sekalipun Jen ditolak, bahkan kemungkinan besar akan begitu. Namun perasaannya akan lebih jauh lega karena isi hatinya tersampaikan. Apa yang kau lakukan di sini, Jen? Saga udah berdiri di depan pintu, sementara Pamun ada di belakangnya seperti biasa. Saking serunya yang mereka bicarakan, tidak menyadari ada yang membuka pintu. Saga menegakkan kepalanya dari dada kakak iparnya. Apalagi sekarang? Saga mengisyaratkan agar Pak Mun meninggalkannya. Laki-laki itu pun mengangguk dan keluar, menutup pintu pelan. Kau menangis lagi karena Raksa pada kakak iparmu? Berdacak sambil menggelengkan kepalanya. Saga, Raksa bilang akan menganggapku seperti adiknya sendiri karena aku adik iparnya kakak ipar. Mengadu, tujuannya supaya dibela dan dikasihani. Saka malah tertawa terbahak mendengar perkataan Jen. Wajah Jen langsung cemberut. Kemarilah, menyuruh adiknya mendekat kemudian. Kasihan sekali kamu Jen. Jen menurut, meninggalkan Dania dan mendekati Saka, memeluk adiknya di bahunya, lalu mengusap kepala Jen pelan. Berusahalah dan tunjukkan kalau kau gadis luar biasa. Raksa pasti bisa melihat ketulusanmu. Saga. Setelah memeluk Saga, dia ingin kembali ke kursi lagi. Sekarang keluarlah. Nah, pelit. Dania melambaikan tangannya ketika Jen dengan cemberut diusir dari ruangan. Dania keluar dari ruangan ganti baju setelah meletakkan pakaian ganti Saga. Dia udah mengganti baju tidurnya dengan warna biru muda. Saga udah duduk di atas tempat tidur, bersandar pada bantal. Dia sedang melihat HP-nya, dan ia langsung beranjak naik, meraih bantal, memiringkan bantal dan tubuhnya, menghadap ke arah Saga. Kalau aku ikut main HP, nggak apa-apa kali ya? Dia juga sedang serius dengan HP-nya. Beberapa saat menunggu dan Saga masih terlihat membaca pesan-pesan di HP-nya, dan ia sudah berbalik dan membuka laci meja, tempatnya meletakkan HP-nya. Taruh HP-mu. Baru aja Dania menutup laci mejanya, sementara HP udah ada di tangannya. Mendengar itu dengan cemberut, dia membalikan lagi HP yang udah ada di tangannya. Peluk aku sini, kata yang mulia lagi. Kenapa? Bertanya dengan heran. Jelas-jelas saat ini, bahkan dia tidak mengalihkan pandangan dari HP-nya. Mau peluk suamimu saja? Kamu perlu alasan? Masih memegang HP dan matanya juga masih tertuju di sana. Tapi nada suaranya terdengar kesal. Bukan begitu sayang, kenapa tiba-tiba minta dipeluk? Lagian kamu kan masih sibuk sama HP kamu. Serba salah sendiri, tapi bisa menjelaskan dengan runut. Kau saja memeluk Jen seharian tadi. Alasan apa itu yang disampaikan Saga dengan intonasi cemburu? Apa? Siapa yang memeluk Jen seharian? Saga mendongak dari HP-nya, membuat Dania langsung menggeser tubuhnya mendekat daripada panjang urusannya. Lebih baik menurut, menyilangkan tangannya di kaki suaminya. Sementara Saga belum berhenti dengan HP-nya. Entah apa yang sedang diperiksanya. Puas yang mulia? Saat Dania memindahkan tangannya,
Turun dari kaki suaminya, Saga langsung mengembalikan ke posisinya semula, walaupun matanya masih melihat layar HP. Cih. Selang beberapa waktu, sudah terdengar dia memasukkan HP ke dalam laci. Sebelum Dania tersadar, Saga sudah menjatuhkan tubuhnya, menusuk jarinya. Sekarang mereka saling berhadapan. Kenapa aku masih deg-degan setelah mati? Setengah mati, kalau dia mulai menatap dengan pandangan begitu sih. Dasar hati sampai selimut. Kemarilah, biar aku memelukmu. Biar aku memelukmu, aku ingin mencium aroma tubuhmu. Menarik ujung rambut Tania, lalu menciuminya. Sayang, malu yang ada, tapi tubuhnya mendekat. Refleks menginginkannya juga, dan Saga benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Dia mencium setiap lekuk leher Tania, merasai aroma tubuh istrinya. Nia, pelan membisikkan nama itu. Iya, Dania langsung berdebar. Kalau Saga tiba-tiba memanggilnya dengan nama itu, jantungnya masih berdegup sangat kencang. Dasar hati. Apa kau cemas dengan hasil pemeriksaan kesehatanmu? Apa? Lela tidak mengadu kan? Aku sudah mendengar dari Harun tadi. Semua hasil pemeriksaanmu. Dia bilang kau cemas dengan hasilnya. Kenapa? Saga membenamkan wajah istrinya dalam dadanya, membelai rambut bergelombang itu dengan jemarinya. Dia melakukannya berulang. Rambutnya masih jelek juga ya. Apa sih? Menghancurkan suasana syahdu yang tercipta tadi. Jangan pegang-pegang kalau begitu. Kenapa? Aku suka rambut jelekmu ini. Tertawa sambil kembali naik, asik bermain dengan rambut Tania. Menciuminya lagi. Katakan, apa yang kau cemaskan? Mengulang pertanyaan yang tadi belum dijawab. Tidak sayang, aku hanya sedikit khawatir. Apa pil yang pernah aku minum tidak akan berdampak apa-apa. Kalaupun ada, kamu berhak marah dan menyalahkanku. Aku akan menerimanya. Kenapa cemas itu? Dokter kan udah mengatakan semua baik-baik aja. Kata-kata yang keluar dari Saga yang sebelumnya tidak diprediksi Dania. Iya sayang. Dania belum 100% yakin dan merasa lega. Masih saja dihantui perasaan bersalah. Nia, iya, kedepannya jangan pernah terbebani perihal anak. Aku tidak memaksamu untuk hamil, sekarang ataupun nanti. Biarkan itu jadi rencana Tuhan untuk kita. Aku akan menerimanya kapanpun itu. Asalkan itu kau yang menjadi ibu dari anak-anakku. Sayang, kenapa kau baik sekali begini sih? Bagaimana setiap hari aku tidak semakin mencintaimu dan serakah akan mencintamu. Aku minta satu hal darimu. Apa? Memang apa yang bisa aku berikan? Kau bahkan udah punya semua hal. Tetaplah di sampingku seumur hidupmu. Tanpa perlu meminta pun, aku akan melakukannya. Sayang, bolehkah aku juga minta hal sama padamu? Jangan pernah pergi meninggalkanku. Maaf Tuhan, kalau aku udah terlalu serakah. Dan ia memeluk suaminya erat. Terdengar Saga meraih laci. Sekejap saja lampu kamar udah padam. Hanya ada pendar cahaya dari lampu tidur di sudut ruangan. Membuat nuansa tamaram. Saga sudah menendang selimut sampai ujung tempat tidur. Ayo, fokus membuatnya. Jangan pusingkan apapun hasilnya. Berbisik di telinga Dania pelan.